Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari di majelis mulia ini kita alhamdulillah dapat dan dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita hadir di bangunan yang Allah paling muliakan di muka bumi, tentunya yaitu yang Allah berikan nama dengan Baitullah. Allah juga berikan nama dengan masjid yang menjadi satu-satunya bangunan pertama yang Allah bangun di muka bumi ini sebelum hadirnya bangunan-bangunan yang ada hari ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nas. Sesungguhnya rumah pertama yang pertama kali dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang ada di Mekah sana. Maka kemuliaan setinggi apa yang Allah hadirkan untuk manusia, yang Allah hadirkan untuk manusia dari bangunan yang bernama masjid ini, kecuali adalah kemuliaan yang tak tertandingi dengan bangunan-bangunan yang lain. Kalau kita ingin kemuliaan, maka kita harus selalu berhubungan dengan bangunan yang bernama masjid ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa terikat hati kita dengan masjid. Tentunya bukan hanya lahir, tetapi juga batin atau hati kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita bisa berada di majelis ini, ya, di tempat ini, di majelis ini sebagai sarana kita, sarana yang bisa kita lakukan hari ini dalam rangka upaya untuk menghadirkan solusi perbaikan dan perubahan dunia, yaitu dengan beradanya kita di majelis sirah, atau boleh dipakai juga kelas sirah atau istilah-istilah yang lain, yaitu sebuah majelis, sebuah kelas yang akan kita jadikan sarana untuk mengkaji perjalanan sosok manusia paling mulia yang telah berhasil mengukir, yang telah berhasil memahat peradaban yang begitu gemilang, yang begitu cemerlang, yang tak akan pernah akan ada tandingannya, yang kita temukan sepanjang zaman, sepanjang waktu di muka bumi ini. Tidak akan kita pernah temukan, kecuali peradaban yang pernah dipahat, yang pernah diukir oleh manusia paling mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita berada di majelis ini. Bersyukur kita
cinta dengan majelis ini, bersyukur kita, mau berkorban untuk hadir di majelis yang akan mengkaji, membicarakan, memperhatikan, mendalami perjalanan manusia paling mulia yang tadi kita sampaikan sebelumnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sedikit mukadimah kami sampaikan semoga menjadi motivasi kita untuk terus semangat dalam menghadiri setiap majelis sirah dimanapun juga, setiap majelis kisah dimanapun juga. Namun materi-materi yang disampaikan tentang kisah, tentang sirah, tentang sejarah itu memang tidak semua tempat sama. Tidak semua tempat sama. Teman-teman yang dimuliakan Allah, saya sudah beberapa kali ikut kuliah sirah, ikut kajian sejarah. Tapi rata-rata majelis yang di situ dikaji tentang perjalanan Nabi itu baru hanya berupa kronologi. Itu baru hanya berupa baru berupa wawasan tentang siapa, wawasan tentang perjalanan Nabi Muhammad. Baru hanya dalam tataran wawasan, belum sampai pada pendalaman dari perjalanan itu, belum sampai pada pendalaman kajian yang dalam tentang apa yang disampaikan dalam majelis sirah itu. Dimanapun juga, di majelis-majelis manapun juga, bahkan di perguruan tinggi, paling banter ya ketika dosen-dosen yang mengkaji tentang sirah itu menugaskan mahasiswanya hanya untuk memaparkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh dosen. Ya, kalau tentu ini berbeda bahasa, berbeda cara antara kajian atau materi atau pelajaran sirah yang ada di perkuliahan tinggi non pesantren dengan materi sirah dan sejarah yang itu di pesantren. Kalau di pesantren mungkin lebih menjurus kepada kitab-kitab literatur Arab, lebih kepada kitab-kitab yang itu berbasis Arab. Maka seperti yang saya rasakan, seperti yang sudah pernah saya alami ketika belajar kuliah di pesantren dulu tentang sejarah, ya baru begitu tahapannya. Yaitu apa? Yaitu penugasan-penugasan kepada para mahasiswanya memaparkan dengan memakai bahasa Arab tentang kisah Nabi yang ada di dalam buku. Memaparkan kisah Nabi yang ada di dalam buku. Belum begitu banyak pendalaman tentang kisah yang sudah disampaikan itu. Ya, belum begitu banyak. Padahal materi yang disampaikan itu sudah berhalaman-halaman, bahkan sudah berbab-bab gitu. Sudah berbab-bab. Tapi kan kita tahu ya, kita sudah rasakan sendiri bagaimana ketika sejarah Nabi itu dikupas, bukan hanya satu bab, bukan hanya satu halaman, bahkan bisa jadi satu paragraf, itu bisa berhari-hari itu. Paling banter bisa berjam-jam. Kalau kita apa? Kalau kita kaji lebih dalam. Buktinya ini, kita mengkaji tentang
kita mengkaji tentang perkataan Abdul Muttalib tentang kebiasaan orang Arab mempersusukan, mengasuhkan anak-anak mereka ke Bani Sa'ad. Itu belum satu paragraf itu. Itu yang saya bacakan baru kira-kira ya dua baris. Tapi itu bisa menjadi materi 1 jam bahkan 2 jam. Ya kan? Gitulah teman-teman. Kenapa? Ya karena yang kita kaji ini bukan perjalanan orang biasa. Yang kita kaji ini bukan perjalanan orang manusia seperti kita, bukan. Tapi yang kita kaji ini adalah sebuah prototipe, sebuah sebuah panduan, sebuah model. Nah, itu. Sebuah model yang akan menjadi percontohan seluruh manusia, seluruh negara, seluruh peradaban bahkan. Prototipenya ada di satu orang manusia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Modelnya ada di dalam satu orang untuk mengkaji bagaimana negara itu didirikan, untuk mengkaji bagaimana satu peradaban itu dihadirkan. Prototipnya ada di satu orang, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus itu dulu yang kita bayangkan, harus itu dulu yang kita masukkan dalam relung hati paling dalam, bahwa yang kita kaji bukan manusia biasa. Walaupun memang Nabiullah Muhammad itu adalah manusia, basyarun lakum, manusia sama seperti kalian. Kita menikah, Rasul menikah. Kita makan, Rasul makan. Kita minum, Rasul minum. Kita berjalan-jalan di pasar, Rasul berjalan-jalan di pasar. Tapi ternyata ada sisi-sisi keistimewaan dan perbedaan antara beliau dengan kita. Itulah kenabian dan kerasulan. Di dalam amanah kenabian dan kerasulan itulah, di situ ada keistimewaan yang membedakan nih antara orang, antara hamba, antara umat yang beriman dan menjadi pengikut Nabi dengan orang atau umat yang menjadi penentang Nabi. Itu perbedaannya di mana? Perbedaannya di kenabian dan kerasulan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang beriman, umat yang beriman kepada Nabi dan Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti cara bersikap, berbicara, bertutur dan bersosial dalam kehidupan akan berbeda dengan orang yang menentang, dengan umat yang menentang Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Di mana perbedaannya? Itu di kenabian dan kerasulan itu. Lalu bagaimana cara kita melihat, mengupas rahasia di balik Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa beliau diciptakan oleh Allah menjadi Nabi? Kenapa Muhammad kecil diciptakan Allah menjadi seorang Rasul, menjadi seorang utusan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara kita mengkajinya? Itu harus mulai dari awal, ya. Yang akan, insya Allah yang akan kita kaji ini. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita kemarin sudah membahas tentang apa, yo? Masih ingat? Hah? Apa? Tentang pengasuhan. Itu sebenarnya belum masuk itu. Belum masuk bagaimana Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha itu mengasuh Nabi. Itu kita baru membahas tentang
awal mula perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Bani Sa'ad. Kita baru mengawali itu. Belum Rasulnya di Bani Sa'ad, belum. Ya, Rasul mau berangkat saja. Rasul mau berangkat dari Mekah ke Madinah, itu butuh 2 hari itu. Ya. Butuh 2 pertemuan untuk membahas itu. Di antaranya kemarin kita sampaikan, sudahlah ya, nanti antum cek lagi di pembahasan atau di materi yang sebelumnya. Kita ingin simpulkan bahwa kemarin kita sampaikan tentang bahwa perkataan seorang Abdul Muttalib, mayoritas orang Arab umumnya, bahwa yang namanya kota maju itu pasti biasanya kota yang berpenyakit. Begitu? Dan kita sudah jelaskan bagaimana ketika sebuah kota maju, bagaimana ketika sebuah negeri maju itu, tapi dalam naungan hukum Islam, tapi dalam naungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita kupas tentang negeri Sabah, dengan kita kupas tentang negeri Madinah. Orang-orang berbicara, wah ternyata kota maju. Kota maju itu kota yang mudah sekali, cepat sekali menjalarnya, mewabahnya, menularnya berbagai penyakit. Kenapa? Karena di kota maju itulah itu akan berinteraksi dengan berbagai jenis manusia, dengan berbagai jenis negara, dengan berbagai jenis suku dan dengan berbagai jenis manusia yang lain. Itu akan berkumpul di tempat itu, di kota maju itu. Akhirnya apa? Akhirnya disitulah pertemuan-pertemuan yang mengakibatkan mudahnya berbagai penyakit menular. Ya. Tetapi bagaimana ketika sebuah kota maju dikonsep, disetting menggunakan aturan Allah, maka yang terjadi adalah seperti negeri Sabah, negeri Madinah. Apakah negeri Sabah ketika masih masyarakatnya beriman, negeri yang berpenyakit? Apakah negeri Madinah setelah Rasul hijrah ke Madinah, lalu Rasul tinggal menetap di Madinah, apakah Madinah sama dengan Yathrib sebelumnya? Tidak. Maka saya simpulkan, yang pertama, negeri maju ketika disetting oleh Islam, oleh hukum Allah, maka negeri itu akan menjadi negeri aman dan makmur. Yang kedua, negeri itu akan menjadi negeri yang besar, negeri yang agung, seperti agung dan mulianya ayat Allah. Sebagaimana kota Sabah, sebagaimana negeri Sabah dijadikan Allah sebagai ayat. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayat. Jadi ayat-ayat yang ada dalam kitab suci yang kita hafalkan ini pun dipakai oleh Allah ayat itu untuk negeri yang bernama Sabah. Berarti betapa agung mulianya negeri Sabah itu, sehingga istilah ayat yang ada dalam kitab suci, yang ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada negeri Sabah. Diberikan kepada negeri Sabah. Yang ketiga, negeri yang masyarakatnya dilimpahkan kesejahteraan, yang dimana tidak akan ada kesulitan untuk mendapatkan makanan. Dengan kalimat kulu min rizqi rabbikum washkurun, menunjukkan bahwa masyarakat di negeri Sabah khususnya dan masyarakat yang ada di negeri yang mana negeri itu berdasarkan hukum Allah, itu masyarakatnya akan menjadi masyarakat yang sejahtera, yang tidak akan kesulitan mendapatkan makanan, yang tidak akan pernah kesulitan mendapatkan makanan. Walaupun negeri itu tidak kaya seperti Indonesia,
Walaupun negeri itu tidak kaya, walaupun negeri itu tidak melimpah kekayaan alamnya, walaupun negeri itu tidak punya lautan, walaupun negeri itu tidak punya hutan, tidak punya kehutanan, apa yang nama istilahnya, tidak punya hutan, tidak punya lautan. Lihatlah Madinah. Madinah apa punya hutan? Nggak ada hutan. Di mana di Madinah? Madinah apa punya lautan? Nah, jauh sekali dari kota Madinah itu. Nanti lautannya akan bertemu di Laut Merah gitu nanti. Madinah apa punya perkebunan? Ada, tapi tidak selebat dan semelimpah yang ada di negeri kita. Madinah mayoritas dikelilingi dengan padang pasir, gersang, berbatu. Itu Madinah. Dan hampir semua mayoritas negeri-negeri di Timur Tengah begitu kan? Begitu. Tapi apakah negeri kita ini kemuliaannya dibicarakan oleh Allah dalam Al-Quran? Dengan banyak kekayaan yang melimpah di negeri kita, ternyata negeri kita tidak disebut di dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi negeri yang di situ tidak banyak kekayaan alamnya, tidak banyak melimpah kekayaan alamnya, namun dijadikan Allah sebagai ayat, dijadikan Allah sebagai ayat. Ikhwati iman rahimakumullah. Lalu berikutnya, negeri itu akan menjadi negeri yang dirindukan. Akan menjadi negeri yang dirindukan. Itu negeri Madinah. Siapa yang tidak rindu dengan Madinah? Siapa yang tidak rindu dengan negeri yang di situ dihuni oleh Nabi dan Rasul paling mulia dan masyarakat terbaik sepanjang sejarah atau sepanjang peradaban manusia? Itulah negeri Madinah. Yang dimana kalau kita ingin mencari, ketika kita ingin mencari pemegang kepemimpinan di semua level, kita akan menemukan di Madinah. Saya ulangi, ketika kita ingin mencari pemimpin di semua level, kalau kita ingin mencari pemimpin di semua aspek, kita akan menemukan di Madinah. Kita ingin mencari pemimpin politik, ada di Madinah. Kita ingin mencari pemimpin perusahaan, bisnis level dunia yang terakui keahlian bisnisnya, ada di Madinah. Kita ingin mencari pemimpin keilmuan, pemimpin seorang ahli ilmu yang keilmuannya sangat diakui, bahkan mengalahkan ahli-ahli ilmu di kota yang waktu itu menjadi peradaban dunia, yaitu Romawi dan Persia. Itu dikalahkan oleh seorang Amr bin As radhiyallahu anhu, yang waktu itu beliau sudah hijrah ke Madinah. Negeri yang dirindukan, itulah Madinah. Yang berikutnya, negeri itu akan menjadi negeri yang sehat tanpa penyakit. Bahkan negeri itu akan menjadi negeri yang menyehatkan. Ketika sebuah kota maju dinaungi oleh hukum Islam, maka negeri itu bukan hanya menjadi negeri yang sehat dan tidak berpenyakit, tetapi negeri itu akan menyehatkan masyarakatnya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan bahas,
bukankah siapa Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ketika kecil, ketika masih kecil, beliau berada di Bani Sa'ad itu untuk apa? Ya, untuk supaya salah satunya memberikan kekuatan dan kekokohan dalam fisiknya, supaya kuat fisiknya, kuat jasadnya. Yaitu hari ini masuk ke dalam wilayah Taif, Bani Sa'ad itu, suku atau perkampungan Bani Sa'ad itu. Baik. Jadi negeri Islam itu negeri yang akan bukan hanya sehat tapi menyehatkan masyarakatnya. Lalu yang terakhir, negeri yang tentunya akan dipenuhi dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakat minas sama' wal ardh." Kalau sebuah masyarakat itu beriman dan bertakwa, artinya sebuah masyarakat berpandu pada hukum Allah, berpandu pada kitab suci Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat itu akan dilimpahi Allah barokat. Barokatnya pakai jama itu. Barokatnya pakai satu kata yang menunjukkan banyak barokat. Keberkahan demi keberkahan. Keberkahan yang sangat melimpah. Dari mana? Minas sama, dari atas, wal ard, dari bawah. Jadi keberkahannya itu dari dua arah. Bahkan ada yang mengatakan dari semua arah. Jadi maksud minas sama'i wal ard itu bukan dari hanya atas dari bawah, tapi para mufasir ada juga yang menjelaskan minas sama'i wal ard itu juga keberkahan dari semua arah. Itu kalau negeri kokoh dan kuat, dan negeri yang disebut dengan negeri maju itu kalau dia dipandu oleh Al-Quran, kalau dia dipandu oleh hukum Islam, kalau dia dipandu oleh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Itu kesimpulan kemarin. Namun kita lanjut. Ada ibrah, ada pelajaran menarik nih. Ada pelajaran menarik untuk kita dari informasi yang disampaikan oleh kakek Nabi ini. Ada sebuah pelajaran menarik dari perkataannya kakek Nabi, bahwa kakek Nabi mengatakan bahwa tadi ya, sebuah kota maju itu adalah kota yang biasanya menebar banyak penyakit, menjalarnya, mudahnya mewabah, menularnya banyak penyakit. Ini perkataan ini menjadi pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa ketika sebuah kota, ketika sebuah negeri itu tunduk bukan pada hukum Allah, maka yang akan terjadi adalah negeri itu pasti akan terjadi berbagai penyakit. Walaupun sekuat, sehebat, sekaya, semaju, secanggih apapun negeri itu, kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, maka negeri itu akan menjadi negeri berpenyakit. Gitu. Secanggih apapun dia punya peralatan dan teknologi, semaju apapun dia punya bangunan, jembatan, kendaraan, ya, secanggih apapun dia punya peralatan telekomunikasi ataupun teknologi-teknologi yang lain, maka negeri, kota itu hanya akan menjadi negeri penyakit. Kalau apa? Kalau tidak dipandu oleh kitab suci. Jelas ayat
menegaskan, ayat yang menegaskan. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini satu ayat menjelaskan tentang ketika negeri Saba masyarakatnya masih beriman, maka jadilah negeri ayat. Ya, maka jadilah negeri itu menjadi negeri yang dijadikan Allah sebagai tanda-tanda Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi. Tapi ayat setelahnya, fa'aradu fa'arsalna alaihim, ya, fa'aradu fa'arsalna alaihim, apa lanjutan ayatnya? Fa'aradu, maka mereka menyimpang. Fa'aradu, maka mereka menyimpang. Menyimpang dari mana? Menyimpang dari iman kepada Allah. Jadi ketika negeri Saba. Jadi ketika negeri Saba itu masyarakatnya melimpah, berbagai macam kesejahteraan, berbagai macam makanan. Itu ternyata setelah diingatkan oleh para nabi, setelah diingatkan oleh para ahli ilmu, mereka malah bukan taat, tapi mereka malah i'rad. Menyimpang. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatai ukulin khamtin wa aklin wa say'im min sidrin qalil. Antum kalau mau lihat surat Saba ayat 15. Lalu fa'aradunya ayat 16-nya. Ketika sebuah negeri masyarakatnya membangkang, ketika sebuah negeri masyarakatnya ingkar, ketika sebuah negeri masyarakatnya menyimpang, maka Allah utus kepada mereka sailal arim. Wa baddalnahum bi jannatain. Jadi negeri Yaman umumnya dan khususnya negeri Saba itu luluh lantak disebabkan karena apa? Disebabkan karena Allah hancurkan bendungan. Ya, Allah hancurkan bendungan itu sehingga membenamkan semua kota negeri Saba itu. Dan tahukah antum mengapa banyak masyarakat Yaman hijrah ke Mekah? Salah satunya negeri Jurhum dan negeri Khuza'ah. Negeri Jurhum pertama kali berangkat hijrah ke Mekah, yang di situ nantinya akan lahirnya keturunan Nabi Ismail. Jadi pertama kali yang hijrah ke Mekah itu adalah Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan ibunda Hajar. Lalu setelah itu beberapa tahun perjalanan hidup Nabi Ismail di kota itu, datanglah Bani atau suku Jurhum. Dan dari suku Jurhum itulah nanti akan ada salah satu perempuan yang akan dinikahi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu berasal dari Irak. Ya, berasal dari Irak, lahir di situ, kemudian mendapatkan istri dari Yaman, yang kemudian tinggal bersama di Mekah. Lalu anak cucu keturunan Nabi Ismail lahir di situ, maka lahirlah nanti Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya, karena diawali dari dihancurkannya negeri Saba itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebab ketika sebuah negeri bahkan dia di awal menjadi negeri yang kokoh kuat dengan berbagai peralatan tempur, peralatan militer dan berbagai sarana kecanggihan yang lain, namun masyarakatnya membangkang,
masyarakatnya ingkar, semua itu seolah tidak ada guna dan harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bendungan Maghrib, bendungan Ma'arib itu bocor dan hancur itu? Ya, ada kisah ternyata itu digigitin atau dihancurkan sama tikus. Ya, bendungan yang kuat itu. Wallahu a'lam. Yang jelas ya Allah mudahkan, yang jelas Allah mudahkan dengan caranya sendiri negeri Sabah itu hancur. Tidak perlu dengan kekuatan banjir bandang, tidak perlu dengan kekuatan tsunami berapa kalau tsunami itu? Apa? Kalau istilahnya itu tsunami berkekuatan berapa gitu? Atau tidak perlu dengan gempa, ya. Tapi hanya perlu dengan sebuah tenaga kecil yang itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi antum yang hari ini masih tercengang-cengang, bagi antum yang hari ini masih terpukau-pukau dengan kecanggihan, dengan kemewahan, dengan kemajuan negeri kafir itu, segera taubat. Karena kata Allah, tidak ada gunanya kekayaan mereka itu, tidak ada gunanya kemajuan mereka itu, tidak ada gunanya kecanggihan mereka itu. Ya, tidak ada gunanya semua melimpahnya kekayaan dan harta mereka itu. Karena itulah nanti yang akan menjadikan mereka hancur. Ya, mereka akan terhina. Mereka akan terhina. Baik, itu ya. Maka cara pandang kita dan bagaimana kita bersikap itu kalau berawal dari Quran tuh, kalau kita berawal dari Quran, kita akan memiliki sikap dan cara berpikir berbeda, ya. Karena disebabkan oleh Al-Quran itu dengan kebanyakan masyarakat yang lain, dengan kebanyakan masyarakat dan manusia yang lain. Ingat sebentar ini ya. Sekarang itu kan Al-Quran itu masih dijadikan sebagai sesuatu yang dikecilkan, diremehkan. Itu dulu yang antum harus pahami. Al-Quran itu masih dijadikan sebagai sesuatu yang dikecilkan, diremehkan. Belum menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diagungkan. Bahkan belum dijadikan sebagai hukum di negeri ini. Akhirnya apa? Akhirnya hanya segelintir orang saja, hanya sebagian kecil saja, mereka-mereka yang mau, yang bersungguh-sungguh, yang semangat untuk mendekati Quran itu. Sedangkan sebagian mayoritas manusia, bahkan masyarakat di negeri ini masih mengecilkan. Sehingga itu menyebabkan apa? Menyebabkan cara pandang sebagian kecil ini akan berbeda, atau ya akan berbeda dengan keumuman masyarakat manusia pada umumnya. Itu akan berbeda cara pandangnya. Kalau cara pandang ini masyarakat bahkan muslim pada umumnya, mereka masih menggunakan cara pandang dan sikap penguasa peradaban hari ini. Tapi kalau sebagian kecil, dan mudah-mudahan kita memiliki cara pandang bukan dengan menggunakan cara pandang pemimpin peradaban hari ini yang notabene adalah Yahudi, tapi kita menggunakan cara pandang Qur'ani. Cara pandang Qur'ani. Cara pandang Qur'ani itu apa? Bagaimana contohnya? Ya ini. Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, taubat segera wahai muslimin, jangan kalian tercengang dengan kecanggihan negeri-negeri kafir. Jangan.
Jangan kalian terpukau dengan lenggak-lenggoknya para artis itu. Lenggak-lenggoknya kemewahan para artis Korea, Jepang, India itu jangan. Kata Allah, itulah nanti akan menyebabkan mereka Allah hinakan bahkan di dunia ini. Kalau di akhirat sudah jelas, tapi di dunia ini itu sebagiannya Allah hinakan. Kenapa negeri Sabah Allah hancurkan? Ya karena membangkang, karena menyimpang. Kenapa kaum Ad? Kaum Ad lagi. Kaum Ad kata Allah Subhanahu wa taala itu sebuah kaum, sebuah masyarakat yang tidak akan pernah ada sebelum kaum Ad itu, sebuah masyarakat yang kokoh, yang kuat badan fisik dan kemahirannya. Kenapa? Karena mereka saking kuat fisiknya, saking ahlinya, mampu mengukir apa tuh namanya? Gunung-gunung menjadi pasar, gunung-gunung menjadi perumahan. Lihat kaum Ad. Nanti setelahnya lagi turun keturunannya, yaitu kaum Samud. Itu keturunannya kaum Ad. Sama juga kaum Ad Allah hancurkan dengan cara apa? Kaum Samud juga Allah hancurkan. Padahal bagaimana Al-Quran itu diantaranya dalam surat Al-Fajr itu memotret kecanggihan, kekuatan, kemajuan peradaban Ad dan Samud. Tapi Allah hancurkan bahkan sampai hari ini, atau ya kita tidak pernah kenal lagi ada yang namanya masyarakat Samud. Kita tidak kenal lagi masyarakat yang bernama Ad. Sebabnya kenapa? Mereka sudah Allah hancurkan. Itulah teman-teman sebuah karya yang dihasilkan, yang dibuat, yang dibikin, yang dibangun oleh sebuah masyarakat yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak berhukum dengan menggunakan hukum Allah dan tidak berpandu pada Al-Quranul Karim. Itu karyanya ya, itu akan menjadi karya yang tidak berguna. Dan Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan karya mereka itu seperti fata morgana. Lihat dalam surat An-Nur, Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Surat An-Nur ayat 39. Dalam surat An-Nur ayat 39 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Walladzina kafaru, masyarakat kafir, masyarakat yang menyimpang itu, a'maluhum, karya mereka, amal-amal, perbuatan-perbuatan, karya-karya mereka itu kasarob. Ketemu? Di situ diterjemahkan apa sarob itu? Diterjemahkan dengan apa? Betul fata morgana? Itu. Makanya kan tadi saya bilang, kalau antum masih tercengang, terpukau, wah gitu, melihat karyanya orang kafir, segera taubat. Antum gak layak memimpin peradaban Islam, gak layak. Kalau kita masih terpukau dengan, tercengang dengan karyanya orang kafir. Kenapa? Karena karyanya orang kafir itu dijelaskan Allah
dengan sangat jelas, yaitu dengan istilah sarob fata morgana. Lihatlah fata morgana. Fata morgana artinya apa? Hah? Fata morgana artinya apa? Fata morgana bahasa apa? Hah? Ilmiah. Nah, artinya apa? Ya, ilusi. Fata morgana itu ilusi. Ilusi itu nyata apa bohongan? Bohongan. Seolah-olah nyata kan? Ilusi. Nah itu seperti ular yang dilempar oleh para penyihir Fir'aun, itu ularnya ilusi itu. Tapi kalau ularnya Nabi Musa, ularnya beneran. Walaupun satu gede itu ularnya beneran. Ularnya Nabi Musa. Tapi kalau ularnya penyihir Fir'aun itu ilusi. Seolah-olah ular, tapi padahal apa itu? Benang, bukan benang. Padahal tali itu kan, disihir, ditipu oleh para penyihir Fir'aun. Karena ya nggak bisa. Sekuat apapun, secanggih apapun manusia, bahkan dibantu oleh tentara dari kalangan jin, nggak akan bisa menjadikan laptop ini seperti mobil mewah, gitu, nggak bisa. Ya, sesuatu yang itu bukan hakikatnya, itu nggak akan dirubah, itu nggak akan bisa dirubah oleh manusia, bahkan oleh siapapun makhluknya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mampu merubah tongkatnya Nabi Musa menjadi ular besar. Allah mampu merubah tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Itu siapa yang memampukan? Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Maka ya, hati-hati. Awas ya. Setelah kami sampaikan dan antum menyaksikan apa yang difirmankan Allah, dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ini ayat 39 ini, awas kalau antum masih tercengang dengan karyanya orang kafir. Ini karya orang kafir apa HP ini? Canggih mana HP dengan Quran? Susah kita membayangkan kan? Susah kita membedakan begitu. Apalagi kalau ditanya orang awam gitu. Ya tetaplah masih menggunakan paradigma cara pandangnya kebanyakan orang bahwa Al-Quran, bahwa HP lah yang menurut mereka canggih. Wong cari canggih dari mana? Wong WA hari ini aja jebol juga kan? Suruh pindah, hijrah kemana itu? Disuruh pindah. Ya saya hari ini udah menggunakan aplikasi yang lain. Kenapa? Karena katanya WA itu mau dijebol. Jadi kita nggak bisa lagi mencantumkan, menuliskan sesuatu yang rahasia di WA. Nggak ada yang canggih kok di dunia ini, nggak ada, kecuali yang dibikin oleh Allah, kecuali yang dibikin berdasarkan kitab suci Allah. Nggak ada yang canggih. Jadi jangan mudah tertipu. Karya orang kafir fata morgana, karya orang kafir ilusi, karya orang kafir adalah sesuatu yang menipu. Ya, menipu. Ikhwati iman azanikumullah, selalu kami tidak bosan-bosan menyampaikan kepada antum. Satu, nih, segala sesuatu itu harus dimulai dari Quran dulu. Antum jangan berani-berani berpikir
Antum jangan langsung mudah memikirkan sesuatu. Antum jangan mudah menulis sesuatu, membuat karya. Sekali lagi, kalau apa yang antum pikirkan, kalau ilmu yang antum sampaikan, kalau karya yang antum sampaikan itu akan bermanfaat ya. Maka kalau mau karya antum bermanfaat, harus mulai dari Quran. Mulai dari Quran. Jadi itu poinnya. Kalau ya sesuatu itu dimulai dari Quran, maka apa yang kita pikirkan itu akan menjadi pemikiran-pemikiran yang brilian. Kalau sesuatu itu dimulai dari Quran, maka ilmu yang antum sampaikan akan menjadi ilmu yang brilian. Kalau karya yang antum mulai dari Quran, itu akan menjadi karya yang brilian, menjadi karya yang amat mahal harganya. Itu kalau dimulai dari Quran. Makanya pelajaran seperti ini nggak laku di perguruan tinggi hari ini. Ya, mengajarkan mahasiswa tentang ilmu sosial, mengajarkan mahasiswa tentang ilmu peradaban. Enggak laku kalau dimulai dari Quran. Kalau sumbernya Quran tuh enggak laku. Oke, itu yang pertama. Saya tanamkan kembali dan saya sampaikan kembali, segala sesuatu yang pertama ya, segala sesuatu itu harus dimulai dari Quran dulu. Yuk belajar. Antum ingin bikin apa? Antum ingin membuat hal baru seperti apa? Gali dulu Qurannya. Gali dulu Quran. Aduh Ustaz, saya belum punya basic bahasa Arabnya. Yuk, maka mari kita buat karya dengan Al-Quran itu yang kita mampu lakukan hari ini. Itulah menghafal. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah menghafal. Menghafal saja itu butuh orang-orang yang bukan sembarangan kan. Menghafal Quran bahkan sampai 30 juz satu kali duduk itu bukan orang sembarangan. Mereka-mereka lah al-murabit. Mereka-mereka lah yang siap untuk ditempatkan di front terdepan di barisan kaum muslimin. Itulah al-murabit. Mereka lah yang harus siap untuk ditempatkan di benteng atau di di perbatasan negeri-negeri muslim. Mereka lah yang harus siap untuk ditempatkan langsung berhadap-hadapan dengan musuh. Itulah al-murabit. Mereka harus siap untuk terus melek, untuk terus berjaga-jaga. Itulah al-murabit. Jadi nggak sembarangan saya kasih nama antum al-murabit itu. Karena nggak mudah menghafal Quran itu. Loh, itu Al-Quran mengatakan walaqad yassarnal Quran. Sungguh Allah telah mudahkan. Apa maksudnya kira-kira? Iya. Nanti lain kali ya. Yang kedua, segala sesuatu harus dimulai dari Nabi dulu. Harus dimulai dari Nabi. Yaitu menggali sirah dan kisah. Menggali sirah dan kisah. Itu harus dimulai dari situ. Antum mau berpikir apa, antum mau membuat karya apa, itu dimulai dulu dari sirah. Dimulai dulu dari perjalanan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kalau mau apa yang antum pikirkan, kalau mau apa yang antum berikan ilmunya, kalau mau apa yang antum buatkan karyanya, itu bermanfaat dunia bahkan nanti sampai akhirat. Itu harus dimulai dari setidaknya dua dulu, Quran dan Nabi. Quran dan Nabi.
mau nyari apapun, kalau bukan sumbernya dari dua hal di atas, maka pastikan itu hanya laksana fata morgana. Pastikan itu laksana fata morgana. Enggak, nanti tidak akan pernah karya itu tidak akan pernah dijadikan sebagai karya yang agung, sebagai karya yang mahal, dan sebagai karya yang mulia. Baik, lanjutkan ya. Kalimat Abdul Muthalib berikutnya di dalam Sirah Nabawiyah disampaikan bahwa Abdul Muthalib mengatakan, inni akhafu min wabai Makkah. Sesungguhnya aku takut dengan wabah, dengan penyakit menularnya kota Mekah. Aku takut, kata siapa ini? Kata Abdul Muthalib. Lihat, lagi-lagi ini cara pandangnya orang kafir zaman itu. Ini cara pandangnya, cara berpikirnya Abdul Muthalib ketika itu. Maka gini, ketika cara berpikir dan persepsi seseorang itu dilatar belakangi oleh apa saja yang sering dan terus menerus dia dengar dan dia baca dan juga dia lihat, apalagi kalau ditambah paradigma itu menjadi sesuatu yang terjadi beneran, sesuatu yang terjadi memang betul-betul terjadi. Ya, memang betul-betul terjadi. Seperti wabah ini. Ini kan cara pandang, dan ya cara pandangnya yang terus dari generasi ke generasi diiklankan, disampaikan tentang sebuah kota maju, diantaranya adalah Mekah. Bahwa kota Mekah kota berpenyakit, terus disampaikan. Maka akhirnya ini menjadi cara pandang. Maka ini akhirnya menjadi cara pandangnya masyarakat Mekah. Itu kan yang kita saksikan hari ini. Ya. Bahwa apa yang kita sangka, apa yang kita duga, apa yang kita pandang, itu berasal dari mana sih sebenarnya? Itu berasal dari sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita saksikan. Lahirlah cara pandang kita. Masalahnya yang mengatur budaya, mengatur semua aspek kehidupan di dunia ini bukan Muslim. Apalagi kalau kita maju, apalagi kalau kita masuk ke dunia entertain, ya, atau apa yang kita saksikan, apa saja yang kita saksikan di dunia televisi sana. Dulu kan sebelum adanya HP canggih, katanya canggih kan. Dulu sebelumnya adanya HP, masyarakat itu kalau mau menghabiskan waktunya di rumah, ya, dengan menonton televisi. Hari ini televisi sudah tidak lagi dilirik, ya, hanya sebagian. Sekarang meliriknya dengan teknologi ini. Baik itu televisi ataupun HP ini kan hasil produk orang-orang kafir hari ini. Walaupun memang
dasar-dasar itunya, ya dasar-dasar pembuatannya itu bermula dari Muslim. Dari mana lahirnya cermin? Dari mana lahirnya kamera? Nah, itu yang membikinkan Muslim sebenarnya. Ala kuliah begitu. Namun terus berjalan waktu, ya mereka yang merubah dan ya mengevolusi gitu. Ya sehingga seperti hari ini kita saksikan. Sama juga dengan motor, mobil, pesawat, itu alat-alat intinya itu yang membuat adalah muslimin. Apalagi pesawat itu kan kita tahu ada namanya apa sebenarnya? Al-Abbas bin Firnas, Muslim, Andalus, Spanyol hari ini. Baik. Nah, itu paradigma itu ya. Jadi paradigma itu dimulai dari apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Namun masalahnya segala instrumen, segala sesuatu yang itu bisa kita saksikan hari ini mayoritas dipegang oleh bukan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhari-hari, berjam-jam, berbulan-bulan, bertahun-tahun kita menyaksikan itulah yang akhirnya menipu kita dan akhirnya menjadi cara pandang kita hari ini. Kita terus berabad-abad dibohongi itu. Dibohongi termasuk dengan keadaan negeri kita hari ini. Siapa yang melahirkan atas jasa-jasa siapa yang melahirkan negeri kita ini? Itu kan tidak terlepas ya, tidak terlepas dari sepak terjang orang-orang kafir ya, tidak terlepas dari sepak terjang para penguasa bumi ini hari ini. Seolah-olah negeri ini ada bukan atas jasa muslimin. Jadi Islamnya hilang kalau berbicara tentang NKRI. Ya. Kenapa? Itulah karena yang memimpin hari ini bukan muslim. Begitu juga yang terjadi di dunia saat dimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam lahir atau sebelum lahir. Dulu ketika sebelum sebelum datangnya, nanti kita sebutkan salah seorang yang membawa berhala, yang membawa patung-patung ke kota Mekah, itu masyarakat Mekah tidak pernah menyembah patung. Tapi dengan sebab apa? Apa yang menyebabkan masyarakat Mekah kok menjadi masyarakat paganis? Menjadi masyarakat yang juga menyembah Allah iya, mengaku Allah ada iya, tetapi juga menyembah patung. Itu disebabkan dari mana? Ini disebabkan dari salah berinteraksi, salah bergaul. Itu ya, salah bergaul. Di mana ada salah seorang keturunan Khuza'ah dari Yaman sana, lalu tinggal menetap di Makkah, yang itu bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Pada awalnya dia disuruh untuk berangkat ke Syam, tapi ternyata di Syam dia juga belajar adat kebiasaan apa yang terjadi di masyarakat Syam. Apa itu? Menyembah berhala. Lalu budaya berhala itu dibawa ke Mekah. Ya, dibawa ke Mekah. Sehingga akhirnya terjadilah apa yang terjadi, bahwa Mekah sebelum tentunya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam Fathu Mekah, itu Mekah masyarakatnya
dipenuhi dengan berbagai macam patung. Dari berbagai macam patung. Baik. Nah, ini salah satu kisah ya yang ditulis oleh para sejarawan tentang apa? Ya bahwa memang dari dulu, tentu sebelum Islam lahir, itu masyarakat atau kota Maju itu memang ya selalu begitu, selalu melahirkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah penyakit keyakinan atau penyakit akidah. Terakhir, sang kakek mengatakan, ini kutipan terakhir dari kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pendapat kakek Nabi dan umumnya masyarakat Quraisy Mekah, pendapat mereka tentang Bani Sa'ad itu bagaimana. Sang kakek mengatakan, wallahi inni uhibbu an yastardi'a fi Bani Sa'ad. Demi Allah, aku paling suka untuk mengasuhkan anak-anak kami di Bani Sa'ad. Ini kalimat cuma hanya satu baris. Satu baris ini. Bahkan gak nyampe satu baris kalau di laptop saya ini. Tapi pelajarannya dahsyat sekali. Baik, saya tambahkan lagi dengan ungkapan dari kitab yang lain. Wa kana min ahsan al-mihal al-qaribah minhum. Adalah tempat terbaik untuk menyusukan, untuk mengasuh. Tempat terbaik itu adalah bilad Bani Sa'ad fi nawahi at-Taif, yaitu kota keluarga Sa'ad atau kotanya Bani Sa'ad yang wilayahnya masuk kota Taif. Wilayah Bani Sa'ad itu masuk pada wilayah kota Taif. Nah ini teman-teman kalau dijabarkan ini bisa 1 jam lagi ini. Hanya satu kutip, bahkan tidak sampai satu baris. Dari mana ini tadi? Wallahi inni uhibbu an yastardi'a fi Bani Sa'ad. Ini kan sekali lagi, ini yang melatar belakangi kenapa Nabi Muhammad bisa lahir menjadi Nabi. Dimulai dari orang-orang seperti ini. Maka kita lihat, sebenarnya ada jasa-jasa kebesaran Rasulullah itu melalui apa yang disampaikan, apa yang ditanamkan atau dididikan oleh sang kakek. Saya coba kutip sedikit ya, karena sudah mulai jam 9:30. Lihat, tadi kakek Nabi mengatakan, saya lebih suka kami untuk menyusukan anak-anak kami di Bani Sa'ad. Atau dalam ungkapan yang lain, bahwa tempat terbaik ahsanul bilad, tempat terbaik, kota terbaik untuk menyusukan anak-anak kami adalah bilad Bani Sa'ad, yaitu kotanya Bani Sa'ad. Lihat. Maka kalau sebuah kampung, sebuah negeri atau negeri kita Indonesia, atau kampung kita, kampung antum, kampung kita semua, atau bahkan keluarga kita, atau bahkan rumah kita ingin disukai, maka jadikanlah negeri kita, jadikanlah kampung kita, bahkan kota kita, keluarga kita dan rumah kita ini menjadi kampung seperti kampungnya Bani Sa'ad. Kita tahu Mekah itu kota besar,
Mekah kota besar loh. Ya juga kan sampai sekarang. Tapi bisa masyarakatnya lebih suka ke Bani Sa'ad. Tapi bisa masyarakat kota Mekah sangat suka, sangat cinta dengan Bani Sa'ad, dengan kampung Bani Sa'ad. Coba gambarkan hari ini apa yang terjadi di sebuah kota kecil atau bahkan kampung, misalnya kampung apa ya yang tidak dilirik, yang tidak pernah dibicarakan oleh pemerintah yang ada di metropolitan sana, ya, oleh presiden, oleh para pemangku kekuasaan di Jakarta. Kira-kira bagaimana dengan sebuah kampung? Misalnya kampung apa ya? Kalau Purwokerto kan udah jadi kota ini, termasuk kota besar juga di Jawa Tengah ini kan. Saking besarnya Purwokerto juga salah satu kota merah ya, karena virusnya juga banyak. Kota kecil Purbalingga umpamakan. Masyarakat Jakarta itu lebih suka mengasuh anak-anaknya di Purbalingga. Nah, kira-kira gimana coba? Apa pendapat mereka? Apa pandangan kita tentang Purbalingga? Atau kota kecil, kota yang tidak dilirik oleh banyak manusia, banyak masyarakat Indonesia itu, tapi ternyata itu paling disukai, tempat yang paling disukai oleh masyarakat yang tinggal di metropolitan sana, oleh masyarakat yang ada di Jakarta sana. Itu kan berarti menunjukkan bahwa kampung itu kampung istimewa kan? Iya. Bisa disukai oleh bahkan presiden. Disukai oleh presiden, anaknya presiden, bahkan cucunya presiden diasuh di Purbalingga. Nah, gitu. Kan cucunya kan Nabi Muhammad itu cucunya presidennya Mekah. Kepala suku Mekah itu kan Abdul Muthalib ketika itu. Cucunya diasuh di Bani Sa'ad. Lihat. Berarti betapa mulia, betapa luhurnya Bani Sa'ad dalam pandangan siapa? Dalam pandangan bahkan kepala-kepala pemerintahan yang ada di Mekah. Yuk, mari kita belajar sekarang. Tapi besok ternyata ya, insya Allah. Karena udah masuk jam 9:30. Yuk kita belajar ke Bani Sa'ad. Nah, sekarang kita belajar ke Bani Sa'ad. Kalau pertemuan Jumat kemarin dengan hari ini, ya itu baru prolog tentang mulainya perjalanan Nabi Muhammad ke Bani Sa'ad, dari Mekah ke Bani Sa'ad. Nah, sekarang kita belajar di Bani Sa'ad. Ada apa dengan Bani Sa'ad? Ya, kita mulai dari ungkapan saya tadi. Kita mulai dari ungkapan saya yang saya simpulkan bahwa kalau negeri kita, kampung kita, keluarga kita, rumah kita ingin menjadi tempat terbaik, tempat yang disukai, nah, belajar ke Bani Sa'ad. Nggak tanggung-tanggung, Bani Sa'ad adalah kampung yang sangat disukai oleh kota besar yang bernama Mekah itu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Belum nakhtatim ya. Kita pindah sekarang ke majelis tasmi. Silakan untuk pembaca satu juz atau Al-Qur'an dimulai.